Perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel kini memasuki babak baru. Dan kali ini suasananya jauh lebih panas dibanding sebelumnya. Donald Trump mulai kehilangan kesabaran. Tel Aviv bersiap menghadapi serangan besar berikutnya, sementara Teheran justru menunjukkan satu pesan sederhana. Iran belum takut. Setelah sempat muncul harapan soal gencatan senjata, situasi Timur Tengah malah kembali berguncang. Israel dikabarkan meningkatkan kesiapan militernya dan terus mendorong tekanan terhadap fasilitas strategis Iran. Sementara itu, Iran kembali mengirim sinyal bahwa mereka siap membalas jika serangan baru benar-benar terjadi. Bahkan beberapa laporan menyebutkan gelombang rudal dan drone Iran kembali disiapkan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi berikutnya. Kalau diibaratkan, konflik ini sekarang seperti dua petinju yang sudah dipisahkan wasit, tapi masih saling tatap sambil mengepalkan tangan. Bedanya, wasitnya juga ikut emosi. Amerika Serikat yang awalnya mencoba memainkan tekanan diplomasi, kini mulai terdorong masuk lebih dalam ke arena perang. Trump bahkan disebut sempat mempertimbangkan operasi militer lanjutan sebelum akhirnya ditunda karena adanya proposal baru dari Iran terkait negosiasi perang. Di sisi lain, Tel Aviv tampaknya belum merasa perang selesai. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengatakan bahwa perang melawan Iran belum berakhir. Pernyataan itu langsung memicu spekulasi bahwa Israel sedang menyiapkan fase kedua operasi militernya. Yang membuat situasi makin rumit, Iran justru tampil semakin keras. Teheran menolak tunduk dan membantah rumor bahwa mereka ingin menyerah. Pejabat Iran bahkan menegaskan bahwa mereka tidak akan berunding di bawah ancaman perang. Dan lucunya, setiap kali Trump mengatakan Iran mulai melemah, beberapa jam kemudian biasanya malah muncul video rudal baru meluncur ke langit Timur Tengah. Jadi sekarang netizen sampai bercanda, kalau Trump bilang situasi terkendali, berarti stok bunker harus dicek lagi. Namun di balik semua itu, dampak perang mulai terasa serius. Ekonomi Israel dilaporkan sempat terguncang akibat perang berkepanjangan dengan Iran. Sementara jalur energi dunia juga ikut terancam karena ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat. Yang paling mengkhawatirkan adalah perang ini tidak lagi terlihat seperti konflik singkat. Banyak analis mulai melihat bahwa konfrontasi Iran versus AS Israel sudah berubah menjadi perang ketahanan. Bukan sekedar soal siapa paling kuat menyerang, tetapi siapa yang paling lama mampu bertahan di bawah tekanan ekonomi, politik, dan militer. Dan sekarang dunia mulai sadar, babak pertama mungkin sudah lewat, tapi babak kedua justru baru dimulai. Di saat dunia berharap ketegangan mulai mereda, justru tanda-tanda perang besar berikutnya mulai bermunculan dari berbagai arah. Laporan terbaru menyebutkan aktivitas militer di kawasan Timur Tengah meningkat drastis. Amerika Serikat mulai memindahkan tambahan aset pertahanan ship ke wilayah sekitar Teluk, sementara Israel meningkatkan status siaga di beberapa pangkalan strategis. Di saat yang sama, Iran juga memperlihatkan pergerakan militer yang tidak biasa, mulai dari latihan drone hingga penguatan sistem pertahanan udara di titik-titik vital. Situasinya sekarang mirip api dalam sekam. Dari luar terlihat tenang, tapi di bawahnya bara masih menyala panas. Dan yang bikin banyak negara mulai cemas, tidak ada pihak manapun yang benar-benar mau mundur lebih dulu. Amerika Serikat takut dianggap lemah, Israel merasa ancaman Teheran belum selesai. Sedangkan Iran melihat setiap tekanan sebagai alasan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipaksa tunduk. Akibatnya, perang ini berubah menjadi adu gengsi tingkat tinggi. Bukan cuma soal rudal dan drone, tapi soal siapa yang paling kuat mempertahankan citra di depan dunia. Di Israel sendiri, tekanan terhadap pemerintah Netanyahu mulai meningkat. Sebagian warga mendukung operasi militer dilanjutkan, namun sebagian lain mulai khawatir perang berkepanjangan justru menguras ekonomi dan keamanan domestik. Sementara di Iran, pemerintah menggunakan situasi perang untuk membangun narasi perlawanan nasional besar-besaran. Dan disinilah masalah mulai membesar, karena ketika perang sudah berubah jadi simbol harga diri nasional, biasanya keputusan rasional mulai kalah oleh emosi politik. Kalau dianalogikan, ini seperti dua orang yang awalnya cuma adu mulut di parkiran, tapi karena sudah ditonton banyak orang, akhirnya sama-sama gengsi untuk berhenti. Bedanya yang dipakai bukan kursi plastik atau sandal jepit, melainkan rudal balistik, jet pencar, dan kapal perang. Bahkan pengamat militer mulai mengkhawatirkan bahwa satu kesalahan kecil saja bisa memicu ledakan konflik regional yang jauh lebih luas. jalur perdagangan dunia, harga minyak, hingga stabilitas ekonomi global ikut berada di ujung tanduk.
Yang membuat situasi makin menegangkan, Donald Trump kini disebut berada dalam posisi sulit. Di satu sisi ia ingin menunjukkan kekuatan Amerika, tapi di sisi lain, perang besar baru di Timur Tengah juga bisa menjadi bumerang politik yang mahal. Sementara itu, Teheran tampaknya memahami dilema tersebut. Iran kini bermain dengan strategi tekanan bertahap, cukup agresif untuk menunjukkan kekuatan, namun belum sampai memicu perang total secara langsung. Strategi ini membuat Washington dan Tel Aviv terus berada dalam kondisi siaga tinggi, tanpa tahu kapan serangan berikutnya benar-benar datang. Dan sekarang pertanyaan besarnya bukan lagi apakah perang akan berlanjut, melainkan siapa yang pertama kehilangan kendali. Dan semakin lama konflik ini berjalan, dunia mulai melihat satu kenyataan yang cukup mengerikan, yaitu semua pihak sebenarnya sedang bermain di batas paling berbahaya. Amerika Serikat terus mengirim sinyal kekuatan demi memastikan Iran tidak bergerak terlalu jauh. Tapi di sisi lain, Washington juga terlihat berhati-hati karena mereka tahu satu serangan besar yang salah sasaran bisa langsung menyeret seluruh kawasan ke perang terbuka. Sementara Israel kini berada dalam kondisi siaga hampir penuh. Sistem pertahanan udara terus dipersiapkan, bunker darurat diperiksa kembali, dan warga mulai bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Yang menarik, Iran justru terlihat semakin percaya diri. Teheran tampaknya ingin menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, embargo, dan ancaman militer belum cukup untuk membuat mereka mundur. Bahkan, media-media Timur Tengah mulai dipenuhi video latihan militer, peluncuran drone, hingga parade rudal balistik yang sengaja diperlihatkan ke publik. Pesannya jelas, kami masih punya banyak kartu. Dan netizen tentu tidak melewatkan momen ini. Banyak yang mulai bercanda kalau Timur Tengah sekarang seperti server game rank global. Sedikit saja ada yang salah bicara, langsung semua pemain online. Tapi di balik candaan itu, situasinya sebenarnya serius sekali. Karena semakin lama perang psikologis ini berlangsung, semakin besar kemungkinan ada pihak yang salah membaca situasi. Bayangkan kalau satu drone nyasar, satu rudal gagal dicegat, atau satu pangkalan terkena serangan tak terduga, maka tekanan politik di masing-masing negara bisa langsung meledak. Di Israel, pemerintah Netanyahu berada di bawah tekanan besar, karena publik mulai mempertanyakan seberapa lama perang ini akan berlangsung. Sebagian ingin operasi diperluas, tapi sebagian lain mulai takut konflik berkepanjangan justru membuat ekonomi makin terpukul. Di Amerika pun situasinya tidak mudah. Donald Trump ingin tampil tegas di depan dunia, tetapi perang baru juga berisiko memecah opini domestik. Apalagi, biaya perang modern sekarang bukan main mahalnya. Sedangkan Iran tampaknya sadar betul bahwa mereka tidak harus menang total untuk membuat lawan kelelahan. Strateginya sekarang lebih mirip permainan stamina, membuat lawan terus siaga, terus keluar biaya, terus hidup dalam tekanan psikologis. Dan inilah yang mulai ditakuti banyak analis militer. Perang modern bukan lagi soal siapa paling cepat menyerang, tapi siapa yang paling kuat bertahan tanpa runtuh dari dalam. Harga energi dunia mulai sensitif, pasar global ikut waspada, sementara negara-negara sekitar Timur Tengah mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Karena jika konflik ini benar-benar pecah menjadi perang regional penuh, dampaknya tidak cuma terasa di Iran atau Israel saja, tapi bisa menjalar sampai ekonomi dunia, jalur perdagangan internasional, bahkan stabilitas politik global. Dan sekarang situasinya terasa seperti film perang yang belum mencapai klimaksnya. Semua pemain utama sudah masuk arena, semua senjata mulai dipersiapkan, tapi belum ada yang tahu siapa yang akan menekan tombol paling berbahaya lebih dulu. Dan pertanyaan yang mulai membuat dunia cemas sekarang bukan lagi siapa yang benar, tapi berapa lama sebelum semuanya benar-benar meledak. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, satu hal mulai terlihat jelas. Perang ini bukan lagi sekedar konflik antar negara biasa. Ini sudah berubah menjadi permainan tekanan global yang melibatkan ekonomi, politik, militer, bahkan psikologi dunia. Amerika Serikat kini terus memantau setiap pergerakan Iran. Satelit militer, kapal induk, hingga sistem radar regional mulai bekerja tanpa henti. Karena Washington tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh Timur Tengah berubah jadi lautan api. Sementara itu, Israel terlihat semakin agresif. Media lokal mulai ramai membahas kemungkinan operasi lanjutan, dan beberapa analis percaya Tel Aviv sedang menunggu momen yang tepat untuk kembali mengguncang situasi. Tapi Iran juga bukan lawan yang diam aja. Teheran terus memainkan strategi yang membuat lawan sulit membaca langkah berikutnya. Kadang terlihat tenang, lalu tiba-tiba muncul latihan militer besar. Kadang bicara soal diplomasi, lalu beberapa jam kemudian pejabat militernya mengeluarkan ancaman keras.
Bahkan netizen mulai bilang konflik ini seperti drama season panjang. Setiap episode endingnya selalu gantung. Bedanya bukan serial Netflix, melainkan situasi nyata yang bisa mempengaruhi dunia. Dampaknya sekarang mulai terasa kemana-mana. Investor global mulai gelisah, bank-bank besar ikut waspada, sementara harga minyak dunia bergerak liar, karena pasar takut Selat Hormuz benar-benar terganggu. Dan kalau jalur energi itu sampai lumpuh, efeknya bisa terasa sampai negara-negara yang bahkan jauh dari Timur Tengah. Harga barang naik, ekonomi melambat, dan ketegangan politik global ikut memanas. Yang paling berbahaya sebenarnya bukan hanya rudalnya atau drone-nya, tapi rasa saling tidak percaya yang sekarang sudah terlalu dalam. Amerika takut Iran diam-diam memperkuat pengaruh militernya. Israel takut ancaman dari Teheran makin besar, sementara Iran merasa mereka terus ditekan dan dikepung. Akibatnya semua pihak mulai bergerak berdasarkan rasa curiga. Dan dalam situasi seperti ini, kadang perang besar bukan dimulai karena rencana matang, tapi karena salah perhitungan kecil. Kalau dianalogikan, sekarang situasinya seperti 3 orang yang berdiri sambil membawa korek api di ruangan penuh bensin. Semua bilang tidak ingin kebakaran, tapi semua juga terus bermain api. Pengamat militer kini mulai memperingatkan kemungkinan skenario paling berbahaya, yaitu perang multifront. Jika kelompok-kelompok sekutu Iran ikut bergerak serempak, maka Israel dan Amerika bisa menghadapi tekanan dari berbagai arah sekaligus. Dari utara ada ancaman Hizbullah, dari Laut Merah kelompok Houthi terus aktif, sementara kelompok pro-Iran di Irak dan Suriah juga terus dipantau. Artinya, satu percikan kecil saja bisa membuat seluruh kawasan terseret masuk ke konflik besar. Dan di Washington sendiri, tekanan politik mulai terasa. Sebagian elit ingin Amerika tampil lebih keras, tapi sebagian lain takut perang baru justru menjadi jebakan mahal yang menguras sumber daya. Iran memahami situasi itu dengan sangat baik. Karena itu mereka terus memainkan strategi tekan tapi jangan pecah total, membuat lawan lelah secara mental tanpa harus langsung perang habis-habisan. Namun dunia tahu, strategi seperti ini sangat berbahaya, karena semakin lama ketegangan dipelihara, semakin besar kemungkinan ada pihak yang akhirnya kehilangan kesabaran. Dan sekarang dunia seperti menonton countdown raksasa. Semua menunggu, semua cemas, tapi tidak ada yang benar-benar tahu kapan angka 0 itu muncul. Karena di Timur Tengah saat ini, perdamaian terasa rapuh, dan perang besar berikutnya mungkin hanya berjarak satu keputusan saja.